Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan membahas tentang sesuatu fenomena ya, fenomena yang saya yakin ini sangat menarik untuk dibahas ya. Dan ini berhubungan dengan video yang paling terbaru kami yang sudah kami share di YouTube yang terkait dengan eksperimen dari Cendekia Financial Center yaitu nabung saham di Star Infobay 15 ya, sebuah reksadana indeks yang mengacu atau mirroring ke sebuah indeks saham yang bernama Infobank 15 ya. Dan kenapa kok ini terkait dengan video yang kemarin ya, atau video yang terakhir kali, itu karena kita di sini akan membahas atau mempertanyakan salah satu hal yang paling ingin dicari tahu penyebabnya oleh banyak sekali investor ya, terutama investor pemula ya, yang biasanya kalau mau memulai investasi dan pengen berinvestasi di saham yang tanda kutip aman ya, maka biasanya milihnya itu pasti saham-saham blue chip ya, saham-saham blue chip terutama yang mengcarry ISG. Ya, salah satu dari saham-saham tersebut adalah saham-saham perbankan. Ya, seperti yang kita tahu, ya ada 4 bank besar ya yang berperan di dalam mengcarry ISG, termasuk juga mengcarry indeks Infobank 15 yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Ya, yaitu ada BCA, ada BRI, ada BNI, ada Mandiri. Dan kemudian bank-bank lainnya itu membentuk juga menjadi Infobank 15. Ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa dalam 3 hari terakhir ini, ya, dalam artian dari Senin 1 April sampai dengan Rabu 3 April, ya, terutama sesi 1 ya, karena video ini dibuat pada saat sesi 2 baru akan mulai. Ya, maka saya hanya mendapatkan info dari sesi 1 saja. Kita bisa lihat ya, mengapa kok emiten perbankan itu 3 hari itu merah terus, ya, merah terus. Ya, bahkan katanya yang BCA, BNI, BRI Mandiri yang ramah terhadap investor pemula itu kok menjadi ajang pembantaian. Dan saya bisa bilang ajang pembantaian karena ya sejak Senin, Selasa, dan Rabu ini ya itu saya melihat di banyak sekali komunitas ya, komunitas yang sekuritas utama saya, komunitas di sekuritas kedua saya, kemudian sekuritas, oh bukan sekuritas, apart ya, agen penjual efek reksadana, tapi juga memiliki fitur saham juga. Itu ada 2 komunitas dan itu sudah ada yang bertanya-tanya, ya mengapa kok saham-saham perbankan kok tiba-tiba anjlok semuanya, ada apa? Ya, itu baru 4 komunitas. Dan pastinya kalau sobat cendekia sekalian itu akrab ya dengan komunitas terbesar di Indonesia ya, yang kita sebut sebagai media sosial para investor ya, yaitu Stockbit ya. Percayalah, di sana banyak sekali orang-orang stres. Ya, orang-orang stres yang tipenya adalah dia cuma ikut-ikutan, dia masuknya banyak, all in, dan dia masuk ya baru ketika saham-saham tersebut itu sudah berada di pucuknya ya. Dan seperti yang kita pernah bahas di video sebelumnya bahwa selama 6 bulan terakhir ini ya, dari Oktober sampai dengan Maret, itu saham-saham perbankan terutama yang ada di indeks Infobank 15 itu naiknya kan sudah sampai 20% sendiri ya, naiknya 20% sendiri itu kan luar biasa itu. Nah, sekarang pertanyaannya kok bisa naik? Ya karena sentimennya mendukung. Ya memang 4 bank besar itu kita tahu fundamentalnya itu baik lah. Ya kita tahu fundamentalnya baik, GCG-nya bagus, nggak pernah nipu, nggak pernah apa ya. Dan makanya layak untuk dievaluasi secara premium. Ya kalau misalnya pair-nya itu di bawah 15 itu disebut sebagai pair yang bagus untuk mulai beli, tapi hampir semua dari 4 bank besar ini ya itu pairnya di atas 15 ya, bahkan ada yang 20, ada yang 22 ya kalau sudah memperhitungkan hasil dari tahun buku 2023 kemarin ya. Dan ngomong-ngomong tahun buku 2023, kita juga sudah bahas ya di video
sejak Februari lalu, ya, bahwa ini pasti akan naik dulu. Ya, kenapa? Karena sentimennya datang dari kinerja 2023 yang melebihi ekspektasi. Oke, jadi kata kuncinya itu adalah ekspektasi, ya, dan ekspektasi kalau itu dilalui maka yang terjadi adalah euforia, ya, orang akan langsung beli, ya, seperti itu. Nah, tapi ya itu kan data masa lalu. Nah, sekarang apakah data masa lalu itu pasti bisa terulang di masa depan? Karena kita kan kalau melihat saham itu harusnya bukan past looking ya, tapi forward looking. Kita harus tahu, dan karena kita sudah tahu ya bahwa forward lookingnya seperti apa, maka seharusnya kalau kita melihat penurunan seperti ini itu jangan heran dong. Ya, begitu. Nah, tetapi setidaknya kalau melihat fenomena yang ada ya dalam 3 hari ini, dan kalau kita melihat beberapa berita yang ada sejak akhir April kemarin, akhir Maret kemarin sampai dengan hari ini, maka seenggaknya ya saya sendiri melihat ada 3 isu penting, ya. Ada 3 isu penting yang setidaknya bisa membantu menjelaskan mengapa kok ya penurunan harga saham perbankan ini bisa sangat anjlok. Ya, harga saham itu kan anjlok karena ya demand jualnya lebih besar daripada demand belinya, kan sesimpel itu. Tapi apa sih yang menyebabkan demand jual itu lebih besar daripada demand beli? Ya, entah yang melakukannya asing ataupun lokal ya. Nah, itu kita yang harus jawab. Ya, apa yang mempengaruhi demand sehingga harga sahamnya itu turun. Nah, yang pertama sebenarnya kita lihat dari segi makro dulu. Ya, jadi ceritanya agak panjang, jadi jangan terburu-buru dulu, tapi saya perlu memulai dari akar permasalahannya dulu. Akar permasalahan yang secara tidak langsung itu akan mempengaruhi proyeksi atau ekspektasi para investor yang ya duitnya banyak itu, yang bisa mempengaruhi pasar itu untuk keluar dari emiten-emiten perbankan. Ya, jadi yang pertama adalah pelemahan rupiah ya yang menuju Rp16.000 per US dollar. Ya, jadi di sini kalau kita lihat di Google Finance ya, ini saya ambil data dari Google Finance. Ini kalau kita lihat year to date dari 1 Januari ya tahun 2024 ini sampai dengan, kalau di sini saya mengambil gambarnya sampai tanggal 2 April 2024 kemarin ya. Itu naik sampai Rp15.927 per US dollar. Jadi year to date-nya itu sudah melemah 3,49%. Ya. Nah, sekarang ya kita sebenarnya harus merasa gawat. Karena apa? Kita tuh butuh rupiah yang stabil, ya, bukan rupiah yang lemah, bukan rupiah yang kuat, tapi kita tuh butuh rupiah yang stabil. Tapi sementara kalau kita lihat trennya sendiri, ya, tren sejak 3 bulan yang lalu, itu trennya tuh tren yang melemahnya tuh cenderung melemah. Nah, di sini kita mulai was-was. Kenapa? Karena ketika US dollarnya sudah mau menjebol $16, 16.000 per dolar, jangan-jangan ada kemungkinan bahwa Bank Indonesia akan bertindak. Ya, nah di dunia investor, ya, di dunia investasi terutama di saham, yang namanya makroekonomi itu mempunyai pengaruh juga. Ya, bukan pengaruh satu-satunya, tetapi salah satu yang berpengaruh, dan pengaruhnya itu bisa signifikan. Case by case ya, secara bukti empirik, even di dunia ilmiah sekalipun, di jurnal-jurnal sekalipun ya, makroekonomi indikator termasuk inflasi, US dollar atau nilai tukar, dan kebijakan suku bunga acuan itu bisa mempengaruhi ya secara signifikan, case by case, atau bahkan itu perlu dimediasi oleh sebuah variabel tertentu. Ini saya mohon maaf saya pakai bahasa ilmiah karena ini memang cara berpikirnya akademisi begini ya. Gitu. Nah, kenapa kok Bank Indonesia itu harus bertindak? Karena begini, Bank Indonesia itu punya satu senjata, ya, satu senjata yang disebut sebagai kebijakan moneter. Nah, salah satu kebijakan moneter yang terkait dengan kasus ini itu adalah tuas suku bunga acuan. Anggap saja Bank Indonesia atau bank sentral di seluruh dunia itu bisa mengontrol
inflasi dan mengontrol GDP, ya, itu dengan menaik turunkan tuas yang namanya suku bunga. Ya, dan efeknya nggak serta-merta ya, karena yang namanya naik turunkan suku bunga itu akan terjadi dampaknya di sektor real itu sekitar 6 sampai 12 bulan setelah terjadinya naik turun tuas itu. Nah, sekarang kenapa kok perlu dinaik turunkan? Katanya kan mengontrol inflasi. Katanya untuk bisa merangsang GDP, ya. Nah, terus apa hubungannya BI rate sama US dollar? Nah, karena salah satu tugas dari Bank Indonesia dengan kebijakan moneternya itu adalah menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap US dollar terutamanya, ya, karena kita punya cadangan devisa pasti dihargainya dengan US dollar. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya cadangan devisanya itu sudah mepet-mepet dengan batas ini ya, batas amannya, ya mau nggak mau biasanya Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga. Itu. Nah, masalahnya adalah ini. Masalahnya adalah saya sendiri cenderung cenderung yakin Bank Indonesia itu nggak akan menaikkan suku bunga. Tapi amit-amit ya, amit-amit kalau misalnya ya untuk mengontrol inflasi supaya bisa turun ya, dan kalau kita lihat nanti di apa kan bisa lihat juga di Google ya, di Google terkait dengan inflasi year on year bulan Maret itu naik loh ya. Jadi dari Januari sampai Maret itu malah trennya cenderung naik. Sekarang kalau nggak salah inflasinya year on year Maret itu 3%-an. Padahal Januari Februari itu masih 2% gitu. Memang ada kaitannya dengan puasa, ada lebaran gitu. Cuma cukup mengkhawatirkan. Dan salah satu cara untuk bisa menurunkan inflasi itu dengan menaikkan BI rate. Nah, syukur-syukur kalau BI rate dinaikkan, inflasinya tertekan, ya. Terus kemudian US dollarnya juga melemah sehingga rupiah bisa menguat paling nggak di level 15.700 lah, paling nggak seperti itu. Nah, tapi sekarang permasalahannya adalah kalau BI rate naik, ini sebenarnya ada kaitannya dengan usaha bank sendiri ya. Bank ya, itu kan pada dasarnya adalah perusahaan yang mempunyai barang dagangan yang disebut sebagai uang ya. Uang itu adalah barang dagangan bank. Dalam artian bank itu butuh uang masuk ya untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat. Nah, uang masuk itu disebut sebagai tabungan, uang keluar itu disebut sebagai kredit ya, atau masyarakat itu ngutang ya, ngutang ke bank untuk konsumsi ya, untuk apa namanya kendaraan, untuk KPR atau bahkan untuk usahanya. Ya, banyak sekali jenis kredit dan juga banyak sekali jenis uh, pendanaan ya. Jadi bisa berbentuk tabungan, bisa berbentuk giro, bisa berbentuk deposito. Nah, sekarang permasalahannya begini, bahwa kita kalau nabung atau deposito, kita kan pasti dapat bunga kan ya, 1%, 2%, 3% gitu ya, atau mungkin 4% lah ya kalau di bank daerah atau mungkin bank BPR. Bahkan bank BPR saja, LPS saja kasih perlindungan sampai 6,75% ya, perlindungan dana deposito ya. Nah, pertanyaannya itu bank itu bisa ngasih kita bunga itu dari mana gitu, ya kan? Kita berpikirnya di situ dulu. Nah, bank itu berjanji untuk bisa mengembalikan uang kita plus kasih kita bunga setiap bulan. Kadang-kadang dalam beberapa kasus, terutama bank digital ya, itu ngasih bunganya adalah harian. Dari mana itu bunganya? Nah, bunga tersebut itu dari yang namanya suku bunga pinjaman. Dalam artian kita nabung, kita dikasih bank 3%, kemudian bank ngasih pinjaman ke orang lain, kasih bunga 10 sampai 15%. Nah, misalnya anggap aja 10% itu adalah pendapatannya bank dari kredit, kemudian 3%-nya itu dikasihkan ke kita yang deposito ke bank tersebut. Berarti keuntungan spread-nya bank itu adalah 10% dari kredit dikurangi 3%, yaitu 7%. Sampai sini dulu ya. Jadi paham dulu ya, apa kalau ada yang masih belum paham bagaimana bank bekerja secara simpelnya, itu begitu. Ya, simpan, pinjam. Dapat duit, bunga, kembalikan bunga. Begitu. Oke, itu dulu ya. Nah, sekarang bank itu memutuskan untuk ngasih kita rate 1%, 2%, 3%. Ya, itu dari mana? Ya, tentu saja dari ketentuan.
ya, ketentuan yang ditetapkan oleh LPS sekaligus kebijakan dari dalam perusahaan, ya. Dan tentunya yang namanya perusahaan itu kan maunya ambil untung kan. Kalau misalnya dia minjemkan ke masyarakat 10%, kemudian dia ngasih bunga tabungan ke kita itu 3%, itu spreadnya 7%. Tapi kalau bisa ditekan sampai 1%, misalnya apa bunga tabungannya, berarti kan spreadnya 9%, makin cuan kan. Nah, begitu. Nah, inilah yang menyebabkan ya bank-bank besar ya dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ya itu cenderung pertumbuhannya itu melebihi guidance mereka sendiri dan bahkan melebihi ekspektasi dari para konsensus analis. Maka dari itu makanya selama 3 tahun terakhir ini itu saham bank itu naiknya itu rata-rata memuaskan gitu ya, lebih dari 10%. Ya, seperti itu terutama yang bank-bank besar begitu. Nah, sekarang kita itu sedang dihadapkan oleh BI rate yang sudah tinggi. BI rate-nya itu 6%. Nah, BI rate itu sendiri itu jadi acuan bank-bank itu untuk ngasih bunga tabungan yang kita sebut sebagai cost of fund atau beban bunga. Nah, kalau cost of fund atau beban bunganya naik, sementara ya pemerintah itu bisa intervensi nyuruh ya OJK atau Bank Indonesia untuk memaksa bank-bank menyalurkan kredit ke masyarakat ya dengan bunga yang murah. Nah, bunga kreditnya dipaksa murah sama pemerintah, tetapi cost of fund-nya itu terpaksa naik gara-gara BI rate-nya sudah tinggi, apalagi mau naik. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran utama dari para investor. Ya, kekhawatiran utamanya adalah kalau BI rate-nya naik, jangan-jangan nanti beban bunganya ikut naik. Kalau beban bunganya naik, jangan-jangan nanti spread-nya turun. Kalau spread-nya turun, jangan-jangan nanti labanya ikutan turun. Seperti itu. Ya, itu kekhawatiran yang pertama. Dalam artian step by step-nya pemikirannya itu seperti itu. Tapi kita lihat ya datanya seperti apa kira-kira. Ya. Ini ya, jadi di sini kita masih akan nyambung kekhawatiran yaitu beban bunganya naik ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya ada data ini sebenarnya dari tim analis Stockbit ya. Ini beban bunga dalam triliun kita lihat ya dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Ini kalau kita lihat dari 2022 sampai 2023 saja itu terjadi kenaikan ya, kenaikan biaya bunga ya, biaya beban bunga. BCA bebannya naik 49%, BRI bebannya naik 61%, Mandiri naik 50%, BNI naik 51%. Nah, kemudian Bank BTN beban bunganya naik 36%, Bank Niaga, Niaga CB Niaga naik 59%, Bank Danamon naik 53%, NISP ya OCBC NISP itu naiknya 64%. Ya, walaupun kalau kita lihat ya dari segi angkanya bukan growth-nya ya, itu beban bunga yang paling besar itu BRI ya karena mencapai 43,8 triliun rupiah itu beban bunganya. Ya, sementara di antara big bank itu yang paling efisien ya, paling efisien beban bunganya dari segi apa namanya rupiahnya dan juga dari segi growth-nya paling enggak yang paling bagus ya itu adalah BCA seperti itu. Ya, maka kita bisa lihat ya secara sekilas tadi bahwa selama 3 hari ini di antara 4 big bank itu seenggaknya BCA doang lah yang tanda kutip itu rada resilient gitu loh. Ya, karena meskipun beban bunganya semakin naik tetapi setidaknya dia paling efisien di antara keempat bank besar yang ada. Dan kalau berdasarkan mid-size bank atau buku 3 atau KBMI 3 antara Bank BTN, Bank Niaga, Bank Danamon dan INSP, kalau kita lihat di sini ini ya yang paling efisien itu dari segi growth-nya itu adalah Bank BTN. Tetapi kalau dari segi rupiah juga paling besar Bank BTN. Ya, sementara kalau kita lihat di sini pertumbuhan growth-nya ya beban bunganya itu NISP yang paling gede nih pertumbuhannya, beban bunganya. Tetapi kalau dari segi angka, ya seenggaknya dia lebih efisien dibandingkan Bank BTN dan Bank Niaga. Jadi tergantung ya kita mau melihatnya dari sudut pandang mana. Tetapi ya ini sendiri menunjukkan fakta bahwa yang namanya beban bunga itu naik. Ini aja tahun 2002 ke 2023. Nah, kalau Anda ya sobat cendekia itu mengamati makroekonomi termasuk suku bunga acuan ya,
tahun 2021 2022 itu suku bunga itu masih sekitar 2-3%. Tapi tahun 2023 awal tahun 2020 ke 2023 itu kan mulai nanjak ke 5%. Jadi 2, 3, 4, 5, kemudian tahun 2023 Januari naik 5,75%. Itu bertahan sampai Agustus September. Kemudian The Fed menaikkan suku bunga. Terus panik itu kan waktu itu Agustus Oktober pada minus semua juga kan untuk sementara setelah 2 bulan itu. Nah, untuk menanggulanginya BI rate dinaikkan jadi 6%. Sehingga pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret itu pada naik lagi saham di IHSG. Ya, pada umumnya seperti itu. Nah, kita sudah sampai di suku bunga 6% ini. Waduh, tahun 2002 ke 2023 aja naiknya begini. Ini bagaimana ini kalau misalnya suku bunga harus naik gitu loh. Ya, kalau suku bunganya naik lagi, beban bunganya bisa naik. Dan kalau beban bunganya naik, maka net interest income-nya itu berpotensi untuk melambat. Dan kalau net interest income-nya berpotensi melambat, kira-kira bisa nggak bank-bank itu ya mencapai target guidance NIM-nya atau tidak? Ya, nah di sini kalau ada beberapa bank ya, 4 bank besar, BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan Bank Niaga. Itu fiscal year ya 2023 itu NIM-nya untuk BCA itu 5,5%, BRI 7,95%, Mandiri 5,5%, BNI 4,6%, dan Bank Niaga 4,4%. Nah, ini adalah yang sudah terjadi, sudah terlapor dan kita sudah tahu. Ya, apakah ini baik? Baik. Tetapi kita lihat guidance-nya. Guidance itu adalah uh, proyeksi dari manajemen banknya sendiri. Ya, karena masing-masing bank ketika sudah melaporkan laporan keuangan, mereka juga ada yang mengadakan public expose terbuka, ada juga yang mengatakan di media massa saja bahwa guidance-nya nanti ke depannya bagaimana. Nah, BCA sendiri ngomong bahwa untuk tahun 2024 ini estimasinya itu NIM-nya itu stabil. Ya. Dan ini sendiri sudah sebenarnya lampu kuning ya. Lampu kuning dalam artian begini. Tumbuh sih tumbuh gitu loh, ya. Tetapi tumbuhnya itu sendiri itu mengalami penormalan, ya, normalisasi seperti itu. Ya, karena ini masa jaya di masa COVID ya, ketika suku bunganya masih rendah, itu tuh masih sudah mulai habis nih efeknya. Dan kita mulai masuk ke masa normalisasi atau kita ngomongnya soft landing gitu. Nah, BCA ngomongnya stabil. Waduh, lah ini ya sudah lampu kuning. Kalau BRI gimana? BRI dulu 7,9%, ya. Nah, sekarang memprediksi tahun 2024 itu NIM-nya antara 7,9 sampai 8%. Berarti ada kemungkinan turun sedikit atau naik sedikit. Nah, itu loh. Ya, jadi tidak langsung di atas 8% itu enggak gitu. Enggak berani, ya. Terus Bank Mandiri 5,5% dulunya. Terus guidance-nya gimana? Nah, guidance-nya malah 5,5% ini itu malah menjadi batas atas dari guidance guidance manajemennya sendiri. Bahkan ngomong bahwa NIM-nya itu mungkin bisa turun sampai 5,3%. Ya, jadi minimal maksimal itu seperti ini. Ya, apakah bisa dilalui? Ya, kita semakin nggak tahu ya, karena kondisinya seperti ini. Kemudian Bank BNI 4,6%. Sementara guidance-nya sendiri, mereka ngomongnya berpatokan bahwa minimal 4,5% lah. Jadi kalau 4,5% itu sudah dibilang bagus gitu. Artinya ini turun 0,1% dibandingkan tahun lalu. Sementara BNGA itu juga sama ya dengan Bank Mandiri. Ya, Niaga itu Bank Mandiri juga sama ini. Perilaku guidance-nya yaitu NIM yang tercapai pada tahun buku 2023 itu dijadikan patokan maksimal. Ya, jadi 4,2% sampai 4,4%. Nah, dari sini aja deh kita sebenarnya sudah menangkap sinyal gitu loh. Ya, mereka semua sudah laporan keuangannya sudah rilis semua, mereka public expose sudah, kemudian sudah mulai pada RUPS, ada yang sudah mulai bagi-bagi dividen. Nah, kemungkinan besar data-data ini kan dapatnya dari RUPS gitu loh. RUPS, dan kita juga menangkap sinyal-sinyal dari manajemen ketika RUPS. Nanti masa depannya bagaimana nih? Paling nggak tahun 2024. Ya, dan kita di sini bisa menyepakati ya bahwa manajemennya sekalipun ya itu sendiri pasang ekspektasi yang lebih ke arah pesimis. Ya, pesimis dalam artian bertumbuh sih bertumbuh tapi stagnan gitu. Ya,
begitu. Bukan pertumbuhan yang melebihi ekspektasi, tapi mungkin pertumbuhan yang sesuai dengan ekspektasi. Tuh. Nah, terus kalau kita ngomongin tentang ini ya biaya bunga, tentu saja kita akan melihat ya melawankan antara cost of funding dengan cost of lending, biaya bunga dengan biaya kredit. Ya, dalam artian uang masuk aku harus bayar berapa, uang keluar aku dapat uang berapa, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini rata-rata bunga deposito, terutama kalau kita tanda tangan kontraknya 12 bulan ya di bank-bank itu, terutama di bank-bank KBMI 4 dan KBMI 3 itu ternyata naik. Ya, kalau kita lihat dari 2021 Desember ya sampai dengan 2022 September itu cenderung stagnan ya. Ya, rata-rata ini yang hijau ini ya, yang hijau agak tua ini itu adalah industri perbankan. Kemudian yang KBMI 4 itu yang hijau ini, hijau apa namanya? Hijau muda ini ya. Dan KBMI 3 itu yang abu-abu. Dan ini normal ya, karena KBMI 4 itu biasanya kan karena bank-banknya terkenal, mereka ya bukan mereka yang cari nasabah, tapi nasabah yang cari kita. Istilahnya begitu. Sementara KBMI 3 itu tetap masih membutuhkan upaya-upaya marketing, upaya-upaya salesman ya untuk bisa tanda kutip meraih pangsa pasar atau mencuri pangsa pasar dari bank-bank KBMI 4. Ya, makanya mereka biasanya menawarkan bunga-bunga yang lebih menarik seperti itu. Ya, dan kalau di rata-rata jadilah industri perbankan seperti ini. Ya, jadi Desember 2021 sampai 2022 itu tuh stagnan, cenderung stagnan ya, atau bahkan turun ya. Tetapi sejak Agustus September 2022 sampai dengan Desember 2022 dan 2023 itu tiba-tiba naik. Dan kalau mungkin sobat cendekia yang ini ya apa namanya hafal ya atau mungkin ini masih ingat, ini kan 6 bulan terakhir di 2022 itu kan terjadi peningkatan ya dari awalnya BI rate-nya 2%, 3%, tahu-tahu tiba-tiba naik berlahan 4%, 4,5%, 5%, 5,5%, terus di Januari itu 5,75% suku bunga acuan BI rate-nya. Nah, ini kan menambah beban sebenarnya, ya kan? Menambah beban. Nah, terus kita lama ini, ya selama setahun terakhir ini lama, tahun 2023 ini. Nah, baru ketika ya diputuskan suku bunga acuannya itu naik, ya pada sekitar Oktober November itu, ya waktu itu. Nah, ini juga malah ikutan naik juga. Jadi faktanya adalah beban bunga itu naik, begitu. Dan ini tentu saja berakibat jelek pada laba, potensi laba yang bisa diambil oleh bank. Nah, sementara ya kalau kita lihat ini saya ambil sampelnya dari MPMX ya. Ini juga dari Stockbit sebenarnya. Nah, Stockbit bilang ini sampelnya dari MPMX. Yaitu suku bunga kreditnya itu turun. Jadi bank itu harus keluar uang lebih banyak untuk apa namanya ngasih bunga ke kita para penabung. Sementara bank itu dapat suku bunga kredit untuk yang usaha, terutama yang besar-besar ya, itu malah turun ya. Dulu di sini bisa sampai ini ya, bisa sampai puluhan persen ya, bahkan dari 10%. Nah, sekarang itu rata-rata ya modal kerja untuk pinjaman konsumsi serta pinjaman investasi, sekarang rata-rata itu sudah di bawah 9%. Ya, terutama kecuali yang modal ini ya, kecuali yang pinjaman konsumsi itu masih di atas 10%, tapi yang modal kerja sama pinjaman investasi itu sudah di bawah 9%. Jadi spread-nya makin kecil. Ya, sekali lagi saya bilang bahwa bisnis utama bank itu adalah simpan dan pinjam. Kemudian selisihnya berapa spread. Nah, kalau spread-nya makin kecil, tentu saja nanti labanya juga semakin kecil. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya spread-nya itu semakin kecil, kita harus melihat dulu ya komposisi produk perbankan yang menghasilkan cost of fund yang tinggi dan cost of fund yang rendah. Nah, di sini kita ngomongin CASA ya. CASA itu gampangannya adalah kita tuh pengen tahu gitu loh, seberapa banyak sih gitu loh. Seberapa banyak sumber dana pihak ketiga ya, sumber dana pihak ketiga yang datangnya itu dari tabungan giro ya dan tabungan biasa. Ya, karena kalau kita sering ke bank, kita kan tahu logikanya, yaitu bahwa yang namanya suku bunga tabungan giro dan suku bunga tabungan biasa, rupiah biasa, itu kan pasti bunganya akan significantly di bawah kalau misalnya kita dibandingkan kalau kita misalnya deposito di bank. Ya, misalnya deposito di bank bunganya berapa? 3% per tahun. Tapi kalau kita nabung mungkin bunganya cuma 0,5% atau bahkan 1% per tahun gitu.
Nah, bagi bank ya, orang-orang yang menanamkan uangnya di tabungan ataupun giro itu adalah berkat buat mereka. Karena itu adalah sumber dana murah. Ya, jadi perhatikan, kata kuncinya adalah dana murah. Ya, semakin besar persentase dana murah yang didapatkan bank-bank itu, maka semakin baik. Ya, misalnya ya, ini cara bacanya begini. Misalnya BCA ini ya, BCA itu rasio kasanya tahun 2022 itu 81,6%, sementara 2023 itu kasanya 80,3%. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah 80-an persen dari ya sumber pendanaan itu datangnya dari tabungan giro dan tabungan rupiah biasa, ya yang itu yang kadang nggak ada bunganya 0%, 0,1, 0,5% itu ya di BCA, ya itu sementara 20%-nya itu dari deposito. Deposito kalau di BCA itu sekitar 2%, 2,5%. Kalau sekarang kalau nggak salah 2,5% sih kalau nggak salah, yang paling tinggi itu pun harus berapa ratus juta atau bahkan sampai berapa miliar itu kalau nggak salah itu. Ya, paham ya? Untuk sekarang ini paham dulu ya bahwa semakin besar angkanya itu berarti semakin bagus karena dana murah untuk bank ini beroperasi itu makin besar. Jadi kalau dia mau memainkan suku bunga kreditnya mau diturunkan, seenggaknya itu punya bantalan gitu loh. Punya bantalan. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, baik itu yang big banks maupun mid-sized banks di sini, untuk secara keseluruhan aja dulu deh ya, itu paling enggak itu masih terjaga di atas 60%. Ya, karena standarnya CASA itu sebaiknya memang di atas 50%. Dan kalau kita lihat rata-rata di sini, itu masih bertahan di 60% rata-rata. Tapi kita lihat dulu ya, trennya bagaimana. Di sini kalau kita lihat tren 2022 ke tahun 2023, itu baik itu BCA, BRI, Mandiri, dan Bank BNI itu cenderung mengalami penurunan walaupun sedikit. Ya, BCA turun dikit kan casanya. BRI ini juga turun sekitar 2%-an. Mandiri tetap, Bank BNI turun juga ini ya apa namanya lumayan kecil ya. Tapi di antara empat bank besar itu ini sejujurnya memang Bank BRI yang rada-rada mengkhawatirkannya. Karena casanya itu 66,9 sampai 64,4%. Ya, walaupun di sini memang eh, kalau kita ngomongin secara ini ya, secara holdingannya, kan sekarang Bank BRI kan sudah punya holding ya bersama dengan PNM, ya Penanaman Nasional Madani dan Pegadaian. Jadi anggap aja misalnya meskipun casanya itu rendah, tapi mungkin orang-orang yang banyak deposito di BRI, misalnya 2% ya ataupun 3% dikasih bunganya, tapi nanti BRI itu bisa menggunakan PNM ataupun menggunakan Pegadaian ya untuk menyalurkan kredit yang bisa lebih tinggi daripada kalau misalnya mengandalkan karyawan BRI sendiri untuk cari kreditnya. Ya karena kita tahu BRI ini kan patriot ya, disuruh bikin kur lain sebagainya, yang paling giat itu kan BRI. Sebenarnya kita tahu kurnya 6% gitu. 6% dikurangi 3%, spreadnya cuma 3%. Nah, bagaimana kalau kita punya dana, terus kemudian disalurkan ke apa namanya holding kita, tapi yang kerja PNM sama Pegadaian. Suruh cari yang 10 sampai 15% kreditnya. Ya, jadi oleh karena itulah maka waktu tahun 2020 atau 2021 kemarin saya agak lupa ya. Waktu itu kan right issue kan BRI kan. Itu saya mendukung banget ya karena mau nggak mau pasti BRI akan kena kerjain sama pemerintah jadi patriot. Maka dia harus punya kendaraan ya bisa mengizinkan dia itu untuk mencari cost of lending ya yang tinggi ya. Jadi pendapatan lending yang tinggi. Seperti itu. Ya, tapi kalau lihat dari sini aja kayaknya mengkhawatirkan ya BRI ya. Dan itu mungkin sedikit menjelaskan ya kenapa kok di antara empat bank besar ini selama 3 hari terakhir ini yang paling dalam ya itu adalah BRI dan BNI ya. Ya, memang ini yang mungkin yang ini yang dilihat para investor makanya mengkhawatirkan gitu. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita kan kalau kenal perusahaannya kan tahu lah gimana itunya. Terus kemudian mid size bank kalau kita lihat dari KPMI 3 ya, ada Bank BTN, Niaga, Danamon dan NISP. Ini yang paling mengkhawatirkan sekali lagi ya. Ini ya yang paling mengkhawatirkan adalah Bank Danamon dan Bank BTN ya. Apalagi Bank BTN tahun 2022 malah casanya malah lebih cenderung ini ya, cenderung lebih inferior ya, di bawah standar bagus yaitu 50%. Nah, sekarang dia pun juga meskipun sudah naik tetap aja kalah ya dibandingkan Bank Niaga. Jadi Bank Niaga itu ada rasio casnya 63%-an dan itu naiknya juga pelan-pelan ya.
Bank Danamon ini juga bahaya, paling bahaya seperti Bank Danamon sih ya. 2022, 2023 ya itu turun loh nih. Rasionya turun sampai 11% sendiri. Ya, NISP naik dikit. Ya, bisa dibilang kalau kita hanya melihat hanya dari satu rasio saja, CASA, kalau di KPMI 3 itu Bank Niaga yang paling siap lah. Ya, Bank Niaga yang paling siap. Nah, kalau kita ngomongin CASA dalam artian itu apa namanya rasio dana murah, ya kita juga harus melihat korelasinya dengan loan to deposit ratio atau LDR. Jadi rasio berapa sih apa namanya berapa persen dari dana pihak ketiga yang masuk sebagai tabungan dan deposito itu kupinjamkan ke masyarakat begitu. Nah, di sini kalau kita lihat secara keseluruhan itu LDR bank-bank KPMI 4, kita fokus dulu di yang 4 dulu aja ya. Itu masih di tingkat 80%-an. Ya. Kalau secara industri di sini ya, kita 89 ini ya 89% ya. Terus kemudian 90, 94, 94, 82 ini waktu Covid ya. Waktu Covid tiba-tiba turun, 22 juga mulai berhati-hati 78. Terus 2023 ini mulai bangkit lagi dan akhir tahun 2023 kemarin itu sudah mendekati 83%-an, 80%-an. Oke, Bank BCA juga sama ya, Bank BCA tapi dilihat dari perbandingannya kalau dibandingkan dengan BRI, Mandiri dan BNI, Bank BCA itu loan to deposit ratio itu masih kecil ya, yaitu 70,2%. Artinya masih ada sekitar 30% itu dana nganggur. Ya, dana nganggur. Sementara yang paling agresif di antara keempatnya ini untuk tahun 2023 itu adalah Bank Mandiri, ya, Bank Mandiri dan Bank BNI. Karena dia LDR-nya sudah 85,8%. Ya. Nah, untuk bank ini ya, untuk bank KPMI 3 atau mid size bank kalau kita lihat ya, ini mungkin ada yang kaget ya, kok bisa ada bank yang mempunyai LDR itu lebih dari 100%. Kan logikanya adalah kalau ada dana masuk 1 miliar, harusnya kan dia bisa ngasih pinjaman kan cuma 1 miliar kan. Nah, ini kan kok dia bisa ngasih 1 miliar 30 juta, katanya gitu kan ya. Nah, itu makanya ada namanya sistem utang juga. Ya, nggak mungkin kan kalau dalam artian tuh mengandalkan DPK doang ya, tapi juga bisa mengandalkan utang dari pihak lain seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini ya secara keseluruhan memang bank-bank mid size ya atau KBMI 3 kayak Bank BTN, Niaga, Danamon dan NISP itu rata-rata itu sekitar 91,3% LDR-nya untuk kuartal 4 atau akhir tahun 2023. Lebih tinggi 10% dibandingkan big banks. Ya. Nah, di sini sendiri di sini itu ada konsekuensinya ya, konsekuensi. Konsekuensi pertama yang paling kelihatan adalah bahwa tingkat pertumbuhan laba dari bank-bank buku 3 ya itu bisa cenderung lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan bank-bank besar ya. Nah, terutama di sini kasus yang baik itu adalah Bank Niaga dan Bank NISP ya, karena mereka agresif ya sampai 89%-nya dipinjamkan ke masyarakat ya. Tetapi ya kok kita melihat Bank BTN, Bank Danamon ini kok 95%, 90% ini kan lebih agresif, tapi kenapa kok kinerjanya lebih buruk daripada Bank Niaga dan NISP pada tahun buku 2023? Ya, itu karena yang namanya LDR itu bukan masalah tinggi-tinggian atau rendah-rendahan, bukan. Ya, masalahnya adalah LDR itu harus dijaga di rasio yang sehat. Nah, standarnya, ini kalau saya mengacu pada tahun 2023 kemarin, standarnya itu adalah 78% sampai dengan 92%. Ya. Dan kalau misalnya ada perusahaan yang mepet-mepet pinggir jurang atau bahkan bisa dilonggarkan sampai 90%, itu bisa ya, bisa dilonggarin. Cuma syaratnya adalah bank tersebut harus punya NPL atau non performing loan 5%. Seperti itu. Makanya di sini kita lihat sebenarnya yang masuk ya dalam artian tahun 2000 kemarin itu yang masuk bagus itu ya BRI, Mandiri, BNI yang bagus. Ya makanya kan kalau melihat mengacu pada video saya yang sebelumnya yang terkait dengan siapa sih yang meng-carry Infobank 15 sepanjang 6 bulan terakhir ini, ya pastinya Mandiri dan BRI. Ya karena mereka berada di tingkat standar yang ya bagus dan mereka benar-benar apa namanya GCG-nya atau manajemennya sangat efisien dibandingkan Bank BNI.
Makanya Bank BNI menjadi kang beban, ya lagi-lagi, dan Bank BCA ya surprisingly, ya meskipun melebihi ekspektasi pasar, tapi potensinya belum termaksimumkan. Ya, jadi kalau terlalu rendah itu nggak bagus juga, dalam artian belum maksimum. Begitu. Nah, tetapi yang mau saya soroti di sini adalah begini. Kalau apa namanya LDR-nya itu terlalu mepet-mepet 90%, itu nanti kalau menghadapi resiko yang ini ya, resiko yang beban bunga naik, itu mereka tidak memiliki fleksibilitas yang cukup ya untuk memainkan spread seperti itu. Ya, itu yang sendiri yang menjadi ketakutan beberapa investor ya, karena mereka tahu bahwa ada hubungan antara beban bunga, CASA dan LDR seperti itu. Kalau LDR-nya terlalu tinggi, takutnya nggak bisa fleksibel dalam memainkan apa namanya range spread-nya juga. Apalagi kalau casanya itu mepet. Nah, dalam hal ini BRI secara di atas kertas, kalau kita mengesampingkan PNM dan Pegadaian, itu casanya paling rendah dan dia itu sudah mepet-mepet 90%. Maka oleh karena itu bisa dimaklumi bahwa sebagai reaksi pasar ya atas informasi ini yang sudah tersebar secara publik, BRI penurunannya paling dalam ya, karena itu adalah ketakutan gitu loh. Ketakutan bahwa Bank BRI itu tidak akan berkinerja sebagus tahun lalu ya. Nah, kalau sudah ngomongin bank, tentu saja kita akan ngomongin dengan masalah NPL. Apalagi saya sudah menyinggung masalah NPL di sini. Nah, itu tadi isu penting pertama yang cukup panjang ya saya menjelaskannya ya. Padahal masih ada isu penting kedua. Isu penting kedua adalah stimulus restrukturisasi kredit COVID-19 itu berakhir. Dan itu berakhir pada 31 Maret 2024 kemarin. Ya, OJK sudah bilang. Ya. Nah, meskipun banyak analis ya di beberapa sekuritas ya dengan research report-nya dan even para direktur utama dari bank-bank besar itu juga ngomong bahwa kami sudah siap ya terkait dengan apa kebijakan ini berakhir, tapi bagi investor pasti hal yang akan muncul di benak kepala secara instan itu ya begitu dengar kabar ini adalah khawatir bahwa CKPN-nya pasti harus dinaikkan. Kenapa? Karena mereka sudah mengantisipasi bahwa NPL-nya bisa saja naik. Ya, NPL itu pada dasarnya kayak orang-orang itu gagal bayar itu bisa semakin banyak gara-gara sudah tidak ada stimulus restrukturisasi kredit, terutama para UMKM sebenarnya. Kita di sini fokusnya ke UMKM ya. Nah, kalau udah ngomongin UMKM pasti tahu kan yang terdampak paling besar itu siapa ya di antara bank-bank yang ada ya. Salah tentu saja Bank BRI ya yang dengan core dan ya pangsa pasarnya kan ultra mikro ya dan unbankable ya dan juga BTPS ya Bank BTPN Syariah. Itu kan juga sebenarnya kan gontok-gontokan sebenarnya dengan BRI. Ya, tapi BRI gontok-gontokannya pakai PNM dan Pegadaian, sementara BTPS pakai tim salesnya seperti itu. Di pasar di lapangan kayak gitu gontok-gontokannya. Ya, nah itu kekhawatiran terbesar itu sebenarnya di dua itu ya pasar mengantisipasi kekhawatiran tersebut, makanya harga saham BTPS dan harga saham BRI itu cenderung paling turun ya, ada sentimen yang pertama ada sentimen yang kedua, wah dihajar dua kali gitu. Nah, kalau kita lihat dari NPL ya, NPL dulu ya, atau kita mulai dari CKPN dulu ya, karena saya di sini sudah menyebut CKPN, maka saya mulai dari CKPN dulu. Jadi CKPN sekali lagi itu kalau ngomongin tentang kualitas kredit itu sifatnya sama dengan CASA. Kalau CASA itu adalah bantalan cost of funding, maka CKPN itu adalah bantalan untuk NPL. Ya, oleh karena itu ketika kita bisa melihat bahwa sebuah bank kalau punya NPL coverage yang tinggi, maka sebenarnya dia sedang mempersiapkan ini apa bantalan yang cukup tinggi. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat NPL coverage-nya sendiri ya, kalau BCA kita lihat trennya ya. Jadi jangan hanya angkanya aja tapi lihat trennya. BCA sendiri kalau kita lihat dari tahun 2022 ke tahun 2023 itu mengalami penurunan. BRI juga sama mengalami penurunan. Nah, tapi di sini Bank Mandiri itu ternyata dari tahun 2022 ke 2023 itu menyiapkan NPL coverage-nya itu malah lebih tinggi, naik ya. Dan BNI juga naik. Nah, jadi ini sendiri
menimbulkan ini ya, data ini kan sebenarnya publik ya, dan karena mungkin data ini publik dan kita asumsikan pasar itu efisien, semua orang bisa mengakses informasi ini, maka saya juga berpikir bahwa jangan-jangan ini juga yang menyebabkan Mandiri dan BNI juga ikutan turun. Dalam artian loh, harusnya kan logikanya BRI gitu loh. Ya, BRI yang NPL coverage-nya tinggi, tapi kenapa Mandiri dan BNI yang malah naik coverage-nya gitu di akhir tahun 2023. Nah, akhirnya mulai merambat juga ke Mandiri, merambat ke BNI begitu. Ya, dan kalau kita lihat di mid size bank di sini kalau kita lihat yang paling tinggi itu adalah NISP ya. NISP kemudian disusul oleh Bank Niaga. Dan kalau kita lihat trennya ya, trennya naik ya. NISP tahun 2022 coverage-nya 223%, 2023 coverage-nya 324%. Kalau Bank Niaga 242% naik jadi 292%. Ya, ini makanya cukup ya, cukup sebenarnya ini bukan faktor penentu, cuma ini termasuk yang dikhawatirkan oleh banyak investor. Nah, tapi kalau kita melihat ya selama 3 hari ini Bank Niaga dan Bank NISP itu cenderung pelemahannya itu lebih mendingan ya, atau bahkan hampir tidak terasa ya jika dibandingkan dengan empat bank besar ini ya. Ya kenapa ya? Karena kalau kita lihat ya secara persentasenya aja Bank Mandiri sama BNI aja sampai 300% gitu loh. Sementara Bank Niaga ya itu nggak sampai 300%. Yang sampai 300% kan cuma NISP. Ya, itu sendiri juga bisa kita pikirkan sebagai faktor penambah kekhawatiran ya seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin NPL coverage ya, sekarang kita juga harus ngomong kenyataannya NPL-nya sendiri berapa persen gitu loh. Ya, kenyataannya berapa persen. Nah, kalau kita lihat kita menjadikan tahun 2020 sebagai ini ya, sebagai apa namanya? Sebagai ground zero-nya ya, ground zero-nya. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 ya, secara rata-rata industri ya, industri perbankan itu pada saat pandemi itu sekitar 3%-an NPL. Sementara sampai dengan tahun 2023 itu rata-rata industri itu 2,2% NPL-nya. Yang paling bagus itu adalah Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri itu NPL terendah tahun 2023 yaitu 1,2%. Kemudian BCA NPL-nya juga terendah kedua 1,9%. Yang paling mengkhawatirkan itu adalah Bank BRI ya. Bank BRI. Oke. Masih dia tuh dibandingkan dengan pandemi, dia tuh kayaknya masih kurang iya, nggak bisa turun sampai di bawah 2 persenan. Dia masih berkutat di 3 persenan. Dan itu sebenarnya kita maklumi ya. Kita sebenarnya harusnya bisa maklumi karena pangsa pasarnya BRI itu kan mikro, ultra mikro, dan unbankable. Oleh karena itu resikonya tinggi, ya, karena profil para konsumennya juga rada-rada berisiko, gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di mid size bank-nya seperti Bank BTN, Niaga, Danamon, dan NISP, kita lihat 3%, ya, kalau kita lihat 3% Bank BTN itu paling tinggi ya di mid size-nya. Sementara yang paling paling bagus ya dalam artian NPL-nya itu adalah NISP dan Niaga. Ya, NISP itu bisa turun sampai 1,6%, sementara Bank Niaga bisa turun sampai 2%. Ya, tapi kalau dilihat dari prestasinya, lebih bagus Niaga ya prestasinya ya. Karena tahun 2020 tuh NPL sampai 3,6%, terus kemudian bisa turun sampai tinggal 2% saja. Itu bagus sekali. Ya, dan oleh karena itu ya tidak heran ya, dari tahun 2022 sampai tahun 2023 Bank Niaga itu sahamnya naiknya bukan main gitu. Ya, tentu saja NSP juga perlu kita kasih kredit ya, karena tahun 2022 24%, tahun 2023 bisa bagus tinggal 1,6%. Begitu ya ceritanya begitu. Ya, nah terus kira-kira ya kalau menghadapi histori NPL nanti ke depannya bagaimana? Nah, ini kalau yang saya dapatkan ya dari pernyataan dari Bank Indonesia, meskipun Bank Indonesia dan OJK sendiri tahu bahwa 31 Maret itu stimulus restrukturisasi kredit ini berakhir, mereka sendiri tetap bilang ya bahwa guidance NPL untuk tahun 2024 itu quote and quote stabil. Jadi anggap aja kalau misalnya NPL-nya tahun 2023 itu 2,2, ya mungkin kita bisa ekspektasikan nanti rata-rata industri itu 2,2 sampai 2,4%. Anggap aja seperti itulah ya. Dan kalau udah tahu range-nya begini, sekarang kita lihat ya secara update mana yang paling mengkhawatirkan di antara
ke 4 big bank ini. Ya tentu saja kalau kita lihat secara angka saja ya itu BRI ya masih 3% NPL-nya dan BNI itu 2,1%. Ya dalam artian wah mereka itu kok lebih jelek daripada BCA Mandiri. Oleh karena itu ketika ada sentimen buruk sekali ya sekalinya ada sentimen buruk yang terkait dengan NPL, terkait dengan CASA, cost of fund, wah yang dibuang bener, ya. Nek jatuh bener ya seperti yang sudah kita lihat 3 hari terakhir ini ya seperti itu. Nah, yang ketiga, isu penting ketiga itu adalah tradisi tahunan, yaitu aksi take profit THR Lebaran. Nah, kalau yang kayak gini-gini, saya kayaknya nggak perlu jelasin ya. Ya apa yang mau dijelasin ya? Dalam artian orang mau take profit kan hak mereka gitu, ya. Orang perorangan, big fund, big fund kan juga pegawainya butuh THR. Ya mungkin eh, namanya perusahaan efek ya. Mungkin ada yang belum tahu ya. Perusahaan efek atau perusahaan sekuritas ya, itu kan mereka juga punya hak untuk trading juga. Mereka juga punya hak untuk investasi, mereka punya hak untuk beli saham ya setelah mereka membelikan saham kita dan mereka juga berhak untuk menjual saham mereka juga kan. Ya udah, itu kan hak mereka untuk take profit gitu. Jadi ya apa yang mau dijelaskan? Paling mungkin yang bisa jadi penjelas adalah fakta bahwa yang namanya tema-tema semacam ini itu sudah jadi tema basi, tema yang terlalu sering jadi topik skripsi S1 manajemen ataupun S1 akuntansi. Saking membosankannya, setiap semester pasti ada mahasiswa yang kasih topik seperti ini. Nggak salah sih, nggak salah. Cuma ya apa yang mau dibahas loh. Nah, soalnya ya jelas gitu loh ya. Kalaupun ada, wah ini ternyata tidak signifikan Pak gini-gini. Ya mungkin itu terkait dengan COVID, mungkin terkait dengan apa. Tapi kalau istilah apa COVID dihilangin, kalau kita lihat tahun-tahun yang normal berjalan, ya memang pada dasarnya hamin berapa hari atau hamin berapa minggu itu ada perbedaan gitu. Perbedaan pola ya. Artinya sebelum Lebaran itu biasanya anjlok, nanti setelah Lebaran nanti naik. Cuma signifikan tidak signifikannya perbedaannya itu yang jadi bahan penelitian para mahasiswa itu. Begitu. Sementara kita di sini tahunya kan yang penting turun apa yang penting naik gitu loh. Seperti itu. Nah, tapi kalau saya lihat di sini kalau misalnya ada para mahasiswa yang mau ngambil topik ini dan menjadikan tahun ini sebagai periode pengamatannya, silahkan. Kalau saya sih dugaannya hubungannya signifikan ya. Hubungannya signifikan. Artinya Lebaran itu menjadi penentu sebelum dan sesudah saham itu naik dan saham itu naik itu secara signifikan. Ya itu dari sudut pandang ini ya, dari sudut pandang akademisi ya. Nah, daripada kepanjangan, tadi saya sudah banyak sekali ngomong ya, tapi terkait dengan 3 isu penting, terutama isu 1 dan isu 2 ya. Karena itu sangat berkaitan langsung dengan makro dan mikroekonomi yang mempengaruhi kinerja perbankan, terutama ekspektasi kinerja ke depan. Ya, tapi ya sekali lagi do your own research. Saya sudah ngomong 3 alasan ya atau 3 isu penting, tapi bukan berarti 3 isu itu aja yang mempengaruhi. Ya, karena yang namanya apa mempengaruhi apa itu nggak mungkin single faktor, tidak mungkin multifaktornya cuma 2 atau 3. Yang namanya permodelan itu pasti bisa ada 4 faktor, 5 faktor, 6 faktor, atau bahkan banyak 9 faktor, 10 faktor itu aja bisa. Ya, tapi kalau saya bahas satu-satu itu nggak akan mungkin selesai ya dalam waktu singkat. Jadi saya hanya membatasi hanya 3 saja dan fokus pada makro kemudian mikro gitu. Nah, semisal ada yang mau ditanyakan ya di kolom komentar, ya silahkan dituliskan. Siapa tahu nanti saya bisa menjawab atau mungkin teman-teman ya yang melihat video ini juga bisa ikut menjawab ya. Dan apa kalau misalnya video ini bermanfaat, ya silakan bisa di-share ke teman-temannya untuk jadi bahan diskusi atau mungkin ada yang mau dikritik, ya itu bisa ya. Siapa tahu itu bisa menjadi bahan diskursus yang baik ya. Karena kita kan tujuannya bersama-sama kan itu tidak memperdebatkan mana yang benar, mana yang salah, pendapat apa yang benar, pendapat apa yang salah, tapi kita tujuan bersamanya adalah cuan bersama-sama ya. Kalaupun kita harus floating loss ya, ya namanya floating loss ya ngapain gitu loh, nggak usah di cut loss lah, apalagi kalau kita pegang saham-saham bank yang berfundamental baik. Ya, hanya saja sentimennya lagi buruk seperti itu. Ya, silakan di-share. Ya, kemudian juga untuk mendukung juga kalau menarik silakan di-like ya video ini. Silakan subscribe juga channel Cendekia Financial Center ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar sobat Cendekia sekalian bisa mendapatkan update-update terbaru atau video-video terbaru yang kami unggah ya di YouTube dari Cendekia Financial Center ini.
Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya izin pamit dulu. Cerdas keuanganmu, merdeka finansial. Sampai jumpa.